Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Kenalkan, nama Ibu Rizka Anggrailin Hermandi, mahasiswa PL dari Universitas Negeri Padang. Pada pagi ini kita akan membahas materi tentang perkembangan bumi dan sejarah kehidupannya. Perkembangan kehidupan di bumi dapat dibedakan menjadi 4 tahapan. Yang pertama, Prakambrium. Kurun waktu Prakambrium adalah kurun waktu tertua sejarah geologi. Hampir 90% dari seluruh sejarah bumi ada dalam kurun waktu Prakambrium. Batuan Prakambrium kebanyakan batuan beku kristal dan metamorf yang sangat kompleks. Batuan Prakambrium sangat kaya akan mineral logam, namun sangat miskin bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Kurun waktu Prakambrium merujuk pada seluruh periode sejarah bumi sebelum pembentukan batuan tertua di mana fosil dapat ditemukan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, ahli geologi telah menemukan bahwa pada kurun waktu Prakambrium ada fosil yang sulit dilihat. Itulah sebabnya era ini disebut juga dengan kurun waktu Cryptozoikum atau kehidupan yang tersembunyi. Yang kedua, era Paleozoikum berlangsung 541 juta sampai 252 juta tahun yang lalu. Era ini ditandai dengan munculnya banyak bentuk-bentuk kehidupan baru serta migrasi beberapa benua bumi dari belahan bumi selatan ke utara. Era Paleozoikum terdiri dari periode Kambrium, Ordovisium, dan Siluria di sub era Paleozoikum yang lebih tua atau lebih rendah, dan periode Devon, Karbon, dan sistem Permian dalam sub era Paleozoikum yang lebih baru atau atas. Batas antara Paleozoikum bawah dan atas diambil pada 400 juta tahun. Yang pertama kita membahas periode Kambrium. Kata Kambrium berasal dari kata Cambria, nama Latin dari Wales, di mana batu-batu ini pertama kali dipelajari. Formasi batuan yang sama juga ditemukan di Kanada dan Grand Canyon, Amerika Serikat. Selama periode Kambrium, kondisi iklim bumi cukup hangat dan layak huni. Kehidupan tanaman terbatas di laut. Tidak ada kehidupan di darat. Kala dalam periode Kambrium terbagi menjadi 3. Yang pertama, kala bawah. Yang kedua, kala tengah, dan yang ketiga, kala atas. Pada saat itu, kelompok utama invertebrata berevolusi. Mereka memiliki kerangka luar dan cangkang sebagai pelindung fosil dari periode di antaranya yang pertama alga, cacing koral, moluska, dan antropoda. Fosil di deposit landas benua menunjukkan 3 provinsi fauna pada periode Kambrium. Ketiganya adalah provinsi fauna yang di sekitar benua Laurentia, benua Baltika, dan Gondwana. Yang kedua, periode Ordovisium. Kata Ordovisium mengacu pada suku Celtic kuno di Wales. Periode ini terdiri dari 3 kala. Yang pertama, kala bawah, kala tengah, dan kala atas. Pada periode ini, laut menjorok ke daratan. Batuan dari periode Ordovisium tidak hanya ditemukan di Wales tapi juga barat laut. Letusan gunung berapi terjadi di lantai laut. Pada periode ini iklim hangat dan tidak ada zona iklim. Tanaman hidup terutama di laut. Pada periode ini vertebrata pertama kali muncul seperti landak laut, bintang laut, dan lili laut. Yang ketiga, periode Silur. Kata Silur juga mengacu pada nama suku Celtic kuno dari Wales. Selama periode ini, level air laut cenderung naik dan turun secara berkala. Hal tersebut menyebabkan perubahan reguler di daratan. Pada periode Silur terbentuk
deretan pegunungan yang melintasi Skandinavia, Skotlandia, dan pantai Amerika Utara. Batuan dari periode ini ditemukan di Shropshire, Inggris Raya, kawasan Baltik Eropa, dan air terjun Niagara, Kanada dan Amerika Serikat. Iklim pada periode ini umumnya hangat dan stabil. Tanaman pertama kali muncul di darat. Tanaman itu yang pertama tumbuhan paku. Sisa-sisa fosil vegetasi telah ditemukan di Australia pada periode ini. Muncul hewan vertebrata di laut. Terumbu karang berkembang dalam kala yang besar. Periode silur terdiri dari 4 kala. Yang pertama kala bawah atau awal, kala Wenlock, kala atas, dan kala Pridoli. Yang keempat, periode Devon. Kata Devon mengacu pada wilayah Devon di bagian barat daya Inggris. Pada periode ini daratan semakin luas. Iklim hangat dan semi kering ditemukan di barat laut Eropa dan sebagian besar Amerika Utara. Tanaman dengan skar, batang dan daun hijau berkembang. Lalu hewan vertebrata mengalami evolusi yang cepat. Periode ini dikenal juga dengan zaman ikan. Pada akhir periode muncul hewan amfibi pertama. Hewan invertebrata mulai tinggal di darat, diantaranya kaki seribu, laba-laba, dan serangga. Periode Devon memiliki 3 kala, yaitu kala bawah, kala tengah, dan kala atas. Yang kelima, periode Karbon. Nama periode ini mengacu pada bentang karbon dalam bentuk batu bara yang ditemukan. Itulah sebabnya periode ini kadang-kadang disebut juga zaman batu bara. Terdiri dari kala atas, tengah, dan kala bawah. Batuan karbon dibagi menjadi 2 unit utama, yaitu Pennsylvania dan lembah Mississippi. Umumnya iklim sangat kering, namun di beberapa daerah iklim cukup hangat dan lembab. Hal ini mendorong timbulnya vegetasi yang lebat. Pohon cemara raksasa dengan ketinggian lebih dari 33 meter berkembang di rawa tropis. Makhluk amfibi terus berkembang di kehidupan laut. Baik tanaman dan hewan semakin banyak. Reptil menjadi makhluk pertama yang berkembang biak di darat. Yang keenam, periode Permian. Nama periode ini diusulkan oleh Murchison pada tahun 1841 dari provinsi Perm, tempat terdiri kerajaan kuno Permia di Rusia. Pada periode ini gerakan bumi cukup besar. Gunung-gunung tinggi terbentuk di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat bagian timur. Kondisi iklim yang kontras bertahan di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Periode ini menandai berakhirnya dominasi makhluk laut. Hewan dan tumbuhan yang hidup di darat meningkat, berbagai macam serangga mulai muncul. Selanjutnya kita masuk pada era Mesozoikum. Berlangsung pada 252 juta sampai 66 juta tahun yang lalu. Pada periode ini dinosaurus muncul. Dinosaurus menguasai bumi selama hampir 200 juta tahun. Era kekuasaannya berakhir ketika dilepas pantai Meksiko sebuah asteroid menghantam lautan 65 juta tahun yang lalu. Peristiwa ini menyebabkan kepunahan 75% kehidupan di bumi. Selama era Mesozoikum, benua-benua yang ada sekarang bergabung menjadi sebuah super benua, namanya Pangea. Era Mesozoikum terbagi atas 3 periode. Yang pertama, periode Trias. Periode ini menjadi awal dari era Mesozoikum. Pada periode ini, gurun dan gunung-gunung yang
diselimuti oleh semak membentang di sebagian besar lahan bumi. Hampir di seluruh wilayah panas dan kering. Iklim menjadi basah menjelang akhir periode. Dinosaurus dan reptila yang berukuran sangat besar muncul untuk pertama kalinya. Lalat pertama dari rayap juga muncul. Yang kedua masuk pada periode Jura. Nama periode ini mengikuti nama pegunungan Jura di Prancis. Nama periode ini diberikan oleh von Humboldt pada tahun 1795. Pada periode Jura, kebanyakan lahan terdiri dari hutan atau daratan rawa dengan danau dan sungai yang berkelok-kelok. Sebagian besar Asia dan Eropa termasuk kawasan Inggris diselimuti oleh lautan dan iklim subtropis ditemukan di beberapa daerah dengan curah hujan yang cukup. Periode ini mengawali evolusi bunga. Reptil meningkat dalam ukuran dan keragaman, dan burung muncul pertama kali, lalu tumbuhan konifer makin banyak. Pada periode Jura, dinosaurus menguasai dunia. Yang ketiga, periode Kreta. Nama periode ini mengacu pada kota Kreta di Yunani. Kata Kreta berarti kapur. Pada periode ini, sungai-sungai mulai mengalir perlahan dan membentuk delta-delta besar. Ada deposit kapur yang luas dan iklim cukup lembut. Hal ini menyebabkan vegetasi tumbuh subur sampai Greenland. Meskipun bagian Australia tampaknya ditutupi oleh gletser, kura-kura raksasa dan ular laut berkembang pada akhir periode ini. Dinosaurus punah. Yang terakhir, era Kenozoikum, berlangsung 66 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Pada era ini benua diasumsikan berkonfigurasi. Bersamaan dengan itu, flora dan fauna berevolusi. Era ini terdiri dari dua periode, yaitu periode Paleogen dan Neogen. Yang pertama, periode Paleogen, terdiri dari Paleosen, Eosen, dan Oligosen. Kata Paleosen adalah awal periode Paleogen atau tersier, sementara Eosen adalah kala antara Paleosen dan Oligosen. Kala Paleosen dan Eosen dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu dan berlangsung sekitar 27 tahun. Pada kedua kala ini, pegunungan yang mulai terbentuk pada periode Kreta terus tumbuh. Tanaman berbunga termasuk pohon berdaun menjadi dominan, banyak varietas mamalia modern muncul. Yang kedua, periode Neogen atau Quarter, terdiri dari 4 kala, yaitu Miosen, Pliocene, Pleistocene, dan Holosen. Kala Miosen mulai sekitar 26 juta tahun yang lalu. Kala ini berlangsung sekitar 19 juta tahun. Selama kala ini bumi bergerak sangat kuat. Dengan ini pegunungan Alpen dan Himalaya terbentuk. Mediterania hampir menjadi samudra yang terkurung daratan. Eropa dan Asia akhirnya bergabung menjadi satu, dan pada saat ini permukaan laut naik. Kondisi iklim secara bertahap menjadi lebih layak huni. Di Afrika Utara dan Timur Tengah, kekeringan yang meningkat menyebabkan terjadinya gurun. Manusia belajar untuk menjinakkan hewan dan membudidayakan tanaman. Peradaban pun mulai dibangun. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harap Anda semua bisa mengerti dari apa yang Ibu sampaikan. Silahkan rangkum materi yang sudah Ibu sampaikan di buku catatan masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.